Halo, selamat pagi keluarga Kristus yang diberkati Tuhan. Suaranya kurang dahsyat. Shalom, selamat pagi semuanya. Dimanapun Anda berada yang menyaksikan YouTube channel saya di Andres Cyber Channel, My Lovely Time with Jesus. Yang di rumah dan dimanapun Anda berada. Terima kasih buat yang sudah bergabung di YouTube channel saya hari ini. Matur nuwun sangat buat yang sudah subscribe, like, and share. Bagi teman-teman yang mau mendukung channel ini atau yang rindu untuk memberkati atau menjadi berkat bagi teman-teman yang lain, bisa share ke teman-teman, ke grup-grup, atau ke komunitas-komunitas yang lain agar mereka juga bisa diberkati. Kita bersyukur hari ini kita masih bisa bangun dengan tubuh yang sehat, tak kekurangan suatu apapun. Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya setiap kita pagi ini datang dengan kerinduan, dengan harapan bahwa Tuhan akan memberkati kita dan firman-Nya akan memberikan kita kekuatan. Alright, let's begin. Hari ini saya mau share, temanya adalah time will never be repeated. Saya ulangi lagi, time will never be repeated. Waktu tak akan pernah terulang. Efesus 5:15-16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudaraku seiman dalam Kristus Yesus, hari-hari ini kita diperhadapkan dengan keadaan yang semakin tidak baik-baik saja. Tapi setiap kita punya bekal ya dari Tuhan untuk kita bisa menjadikan hidup kita berguna. Karena itu Tuhan mau kita menghargai setiap waktu yang dipercayakan Tuhan untuk kita. Waktu adalah sebuah modal yang Tuhan berikan untuk kita, yang kalau hilang kita tidak akan pernah bisa menebusnya. Karena itu di Efesus 5 ayat 15-16 tadi disampaikan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup ya, bukan bagaimana orang lain hidup, bukan bagaimana temanmu hidup, bukan bagaimana pasanganmu hidup, tapi bagaimana kamu hidup. Janganlah kamu seperti orang bebal. Ya, hari-hari ini adalah jahat. Rasul Paulus sudah memberikan peringatan ya, supaya apa? Supaya orang-orang percaya menggunakan waktu yang sebaik-baiknya. Jika tidak, kesempatan yang kita punya tidak akan pernah kembali lagi. Gak pernah. Di dalam Alkitab kita bisa membaca kisah tentang seorang tuan yang meninggalkan hamba-hambanya dan menitipkan talenta bagi masing-masing hamba-hambanya. Coba dibaca ya, nanti ya, Matius 25 ayat 14-30. Dan waktu dia kembali, dia meminta pertanggungjawaban dari hamba-hambanya itu. Sama halnya dengan Bapa di surga. Dia pasti akan meminta pertanggungjawab dari kita masing-masing. Untuk itu, kita perlu memperhatikan dua hal ya, agar hidup kita bisa menjadi jauh lebih berguna selama kita masih ada di dunia ini. Pertama, miliki kedisiplinan. Ya, kita harus punya disiplin-disiplin rohani. Ada banyak agenda yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Namun dengan kedisiplinan kita bisa mengatur waktu kita dengan baik. Disiplin akan melatih kita untuk mengatur waktu sedemikian rupa
sehingga setiap waktu yang dihabiskan sepanjang hari benar-benar berguna. Jadi disiplin membuat seseorang otomatis merespon terhadap situasi karena sudah terlatih. Kedua, miliki kebijaksanaan. Di masa-masa ini kita perlu menjadi pribadi yang bijak di tengah waktu-waktu yang jahat ini, seperti kehadiran media dan teknologi. Kita bisa salah langkah dan terdistraksi dan dari banyak hal. Fokus kita pun hilang dan kita menjadi lebih lambat di dalam mengerjakan banyak hal. Namun, thanks God, firman Tuhan berkata, demikian, pergunakanlah waktu dengan baik karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi, Tuhan sudah memberikan kita peringatan akan ancaman yang akan mencuri fokus kita. Jadi kita perlu melatih fokus kita untuk hal-hal yang prioritas di dalam hidup kita. Mana hal yang sangat penting, mana hal yang kurang penting, dan yang tidak penting sama sekali. Hari ini, mari ambil waktu untuk lebih dulu memulai setiap pekerjaan kita kepada Tuhan. Mintalah bimbingan darinya dan mulai praktekkan dengan membuat beragam daftar prioritas setiap hari untuk dikerjakan. Dengan ini kita bisa menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Disinilah pentingnya kita mengerti bahwa kita semua harus mengerti bahwa hari-hari ini adalah jahat. Ya, bersyukur pada hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan dan selamat karena Anda adalah orang yang terpilih untuk mendengar kebenaran firman Tuhan, berita keselamatan yang adalah karya terbesar Yesus Kristus yang telah dinyatakan. Allah Bapa memberkati kita semua dengan hikmat-Nya. Amin. Selamat menyambut berkat terbaik dari Tuhan hari ini. Have a nice day. Be a blessing to all. Selamat beraktivitas. Doaku selalu menyertaimu. Walking with Jesus. Walking every day. Walking all the way. Save the lost at any cost. Selamatkan yang terhilang. Berapapun harganya. Anda pasti bisa karena Anda sungguh-sungguh luar biasa. Indonesia diproteksi Tuhan. Indonesia dibenangkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada banyak penuaian raya karena Indonesia ada di hatinya Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Terima kasih karena Anda semua sudah mengikuti di acara spesial on the Cyber Channel, My Lovely Time with Jesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.